selama ini diam, sekarang menempuh jalur hukum. Boleh nggak warga negara menempuh jalur hukum buat nama baik dia? Boleh. Ya, itu aja. Dengan keberanian ini berarti Pak Jokowi punya amunisi yang iya kuat ya? dong. Kalau nggak kan dia malu nanti. Ya. Ini presiden loh. Presiden Akan sangat seru ya? Akan sangat seru berarti ya? Seru. Ke ijazah Pak Jokowi, ini sudah tersangka dan prosesnya akan semakin panjang. Ada beberapa nama besar yang ternyata ikut serta dalam kasus ini. Siapa menjadi nama besar siapa? Ada Denny Indrayana, kemudian ada Refli Harun, kemudian ada beberapa pengacara yang ikut ingin membantu Rosurya dan kawan-kawan. Ya nggak apa-apa, bagus lah. Maksudnya, saya juga belum tentu sepakat itu nama besar, tapi ya bagus lah ada. Nggak usah nama yang dikenal publik lah gitu ya. ya tapi bagus lah. Maksud saya, gini kan jalurnya jalur yang dibolehkan kan. Jalurnya jalur hukum kan. Kau bayang nggak kalau digeruduk? Iya. Menurut Anda pendukung Pak Jokowi masih banyak nggak? Masih. Masih militan nggak? Masih. Kebayang nggak kalau orang ini digeruduk atau dipersekusi? Iya. Dan Pak Jokowi menempuh jalur selama ini diam, sekarang menempuh jalur hukum. Boleh nggak warga negara menempuh jalur hukum buat nama baik dia? Boleh. Ya, itu aja. Dengan keberanian ini berarti Pak Jokowi punya amunisi yang iya kuat ya? dong. Kalau nggak kan dia malu nanti. Ya. Ini presiden loh. Presiden Akan sangat seru Jokowi. ya? Akan sangat seru berarti ya? Seru. Jadi gini, saya nggak tahu nanti siapa yang benar, siapa yang salah, itu urusan lain. Siapa yang benar, siapa yang keliru, itu urusan lain. Ya, tapi bahwa orang mau memperjuangkan nama baik dia, kita harus hargai orang memperjuangkan nama baik dia. Sudah dibegituin sekian lama. Dan ini menurut saya tingkat kesabarannya juga level dewa ini. Kita mungkin sebulan digituin kita udah nggak sabar kita. Iya kan, ini berbulan-bulan lebih dari setahun dibegituin terus, kesabarannya juga udah level dewa ini. Menurut Bang Hasan ya, ada orang yang sudah tidak menjabat, sudah tidak lagi punya kekuasaan. Kenapa terus dikritik? Kenapa terus dipermasalahkan keberadaannya? Menurut Abang, ada apa sebenarnya? Kalau dengan logika sehat kita sebagai orang yang lama di politik, buat saya nggak ada urgensinya. Kecuali ada dendam. Dendam yang nggak bisa diselesaikan setelah pemilu, dendam itu nggak bisa selesai berarti dendam mereka ini. Karena kalau dari kacamata politik ini tidak ada manfaatnya sebenarnya ya. Maksudnya buat elektabilitas seseorang, nggak ada menurut saya, nggak ada. Segala macam menambah. Nggak ada. Malah mungkin membuat pendukung-pendukung Pak Jokowi makin militan nanti. Dan takutnya melakukan hal-hal yang aneh-aneh nanti. Ya kalau kita punya pendukung banyak kan kita nggak bisa kontrol satu-satu. Gitu. Nanti kalau ada yang aneh-aneh, salah lagi orangnya. Ya ini yang saya sebut lebih baik memang Pak Jokowi menempuh jalur hukum. Jadi ada koridornya. Dengan dikanalisasi seperti ini, orang akan menunggu proses hukum aja. Udah gitu aja. Dan harapannya setelah proses hukum ini selesai, bangsa ini beranjak pada isu yang lebih substantif. Menurut saya harusnya sih sekarang sudah beranjak. Maksudnya kita hari-hari mengikuti ini aja kan sebenarnya nggak nambah ilmu kita gitu loh. Ilmu kita nggak nambah, pengetahuan kita nggak nambah, manfaatnya nggak nambah gitu loh. Oke, Bang. Hal lain soal kontroversi gelar pahlawan Pak Harto. Itu kenapa kontroversi? Ya, ada yang bilang apakah pantas Pak Harto didapuk sebagai pahlawan? Alasannya apa? Ya, karena pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM-nya yang mana itu? Ya, banyak lah yang peristiwa bahkan terkait dengan Marsina itu kan di eranya Pak Harto. Kemudian ada beberapa hal yang lain. Gini, ada banyak hal yang terjadi di setiap zaman presiden. Dan orang yang dirugikan itu pasti selalu ada. Zamannya Bung Karno belum jadi presiden, Bung Karno sudah jadi penganjur Romusa. Juru kampanye Romusa itu namanya Bung Karno.
Dan tidak hanya dikirim ke seluruh Indonesia, dikirim ke Asia Tenggara, dikirim ke Myanmar, dikirim ke Thailand, dikirim ke Singapura. Mati mereka itu. Itu serius Bang? Sejarah tuh ya? Itu sejarah, baca aja. Dan itu diakui Bung Karno dalam buku Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams. Bung Karno jadi pahlawan nasional enggak? Korban di zaman Bung Karno, pemberontakan PKI 48, DITII, ya, PRRI, Permesta, kalau dijumlah-jumlah berapa ratus ribu. Kan keadaannya selalu seperti itu. Ada orang yang dirugikan dalam konteks kontestasi kekuasaan. Di zaman Pak Harto juga seperti itu. Mitra tentara dalam misalnya gelombang pembunuhan tahun 65-66 itu ormas kan? Ya. Di Jawa Timur tahu nggak nama ormasnya? Apa? Yang motong-motong, yang menyembelih-nyembelih orang. Nama ormas yang jadi mitra tentara untuk memburu sisa-sisa PKI di Jawa Timur. Oh iya. Ormas keagamaan. Nggak usah disebut Bang. Iya. Iya. Dan ketua ormas keagamaan ini zaman itu sudah duluan jadi pahlawan nasional. Cek aja siapa ketua umum ormas itu di tahun itu sudah jadi pahlawan nasional belum? Oke. Kalau ini kan semua kesalahan ditumpuk aja di pemimpin tertinggi kan. Kalau misalnya itu perintah dari pemimpin tertinggi, kenapa di Jawa Barat tidak banyak pembantaian? Iya. Yang masih pembantaian kan di Jawa Tengah, Di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur. Di Jawa Barat, di banyak provinsi yang masif kan Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. 4 provinsi. Di daerah lain kenapa enggak? Iya. Mungkin karena pusatnya di situ Bang. Iya, tapi kan ada kader orang Sumatera Barat aja ada partai pemenang nomor 4 di Sumatera Barat. Pemilu 55 itu PKI itu nomor 4 di Sumatera Barat. Iya. Bukan nomor 4, nomor 3 di Sumatera Barat. Besar juga di sana, tapi kan nggak terjadi pembantaian. Kan lebih kepada case-case lokal kan. Itu artinya sebelumnya juga sudah mungkin ormas ini diburu oleh PKI sebelumnya, jadi ada dendam resiprokal. Oke. Jadi maksud Abang setiap pemimpin itu punya peristiwa-peristiwa kelam dalam... Punya peristiwa-peristiwa itu, apalagi negaranya lagi bergolak. Negaranya lagi bergejolak. Tapi makanya saya bilang timbang-timbang jasanya. Lebih besar jasanya atau lebih besar dosanya. Zaman Pak SBY sempat diajukan. Ya. Zaman Pak Jokowi sempat diajukan. Dan baru zaman Pak Prabowo akhirnya ditetapkan. Kemarin itu yang kontroversi harusnya jangan cuma Pak Harto. Sarwo Edi Wibowo juga harusnya jadi kontroversi loh. Karena di Jawa Tengah aktornya Sarwo Edi Wibowo. Baca aja bukunya. Kalau kita malas baca sejarah, kita cuma salah satu orang aja akhirnya. Sama kayak ketika Orde Baru, tentara yang salah itu cuma Prabowo Subianto gitu loh. Ketika di akhir Orde Baru, semua kesalahan petinggi-petinggi tentara waktu itu dialamatkan ke Prabowo Subianto seorang diri gitu loh. Yang lain nggak ada salah gitu loh. Tapi kan kalau Sarwo Edi kan dianggap berantas PKI pada saat itu. Pak Harto dalam itu nggak berantas PKI. Iya, itu atasannya. Ini berantas PKI. Iya, maksud saya orang waktu itu punya dalih semua memberantas. Yang ormas di Jawa Timur kan juga memberantas PKI. Iya, Ormas keagamaan itu juga dalam rangka memberantas PKI. Iya. Matinya orang-orang itu kan di tangan pemuda ormas ini gitu. Ketua ormasnya sudah jadi pahlawan nasional. Tapi dulu. kan itu dalam rangka perjuangan kebenaran Bang, untuk memberantas Terus komunis pada saat itu. ya tadi Pak Harto disalahkan soal itu. Maksudnya orang ini jadi benar, Pak Harto jadi salah bagaimana? Iya. Dari sudut korban pasti Pak Harto nggak ada benarnya, dan saya paham itu. Dari sudut korban waktu itu juga tentara nggak ada benarnya, saya juga paham itu. Bahkan dari sudut korban ormas keagamaan ini nggak ada benarnya ini.
Karena keluarga mereka ada yang dibunuh, ada Ya, betul, dibantai betul, pada saat itu. Tapi zaman bergejolak, zaman bergolak itu. Pilihannya nggak banyak waktu itu. Dan nggak bisa juga mau menyetop kayak gitu tuh, apalagi dendam resiprokal kayak gitu, gimana cara nyetop? Nah ini, maksud saya kasih timbangan yang adil. Pak Mahfud salah satu tokoh yang setuju Pak Harto. Ya, iya kan? Karena Tahu dianggap sejarah. memenuhi syarat Ya. dari dasar-dasar kepahlawanan. Ya. Di zaman Bung Karno itu Syahrir mati dalam penjara loh. Buya Hamka di penjara loh. Jadi selalu ada cerita-cerita kayak begitu tuh selalu ada. Kalau ada Tapi kita nggak bisa bantah, ini pemimpin negara ini, dia punya banyak jasa. Bung Karno punya banyak sekali jasa dalam mempersatukan negara. Pak Harto punya banyak sekali jasa ketika pertama kali itu menurunkan inflasi. Kita inflasi lebih dari 600%. Ya. Banyak sekali jasa meletakkan fondasi-fondasi pembangunan. Di akhir masa jabatan, memang iya, ketika misalnya udah terlalu lama menjabat, ya tambah banyak aneh-anehnya gitu. Tapi kita ngelihat orang tuh dari seluruh perjalanan hidup kan. Tidak hanya di awal saja, tidak hanya di akhir saja. Timbang-timbanglah dengan. Ini makan bergizi gratis hari ini. Itu sebenarnya tahun 90 awal sudah diinisiasi oleh pemerintah Orde Baru. Namanya PMTAS. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah. Iya, saya sempat ngalamin Bang. Waktu SD saya dapat susu Ya. dan juga makan makanan lain. Ya. Dan itu mungkin sampai tahun 96, 97 sudah 6 juta orang yang dapat itu. Secara rutin. Terhenti karena krisis ekonomi. Ada yang baik? Iya, Program KB kita jalannya efektif nggak? efektif, Sukses nggak waktu itu? sukses. Kalau nggak waktu itu terjadi ledakan penduduk sementara ekonomi negara belum mencukupi untuk memberikan pelayanan terhadap jumlah penduduk yang sebesar itu. Termasuk satu lagi yang waktu itu saya ngalamin soal imunisasi. Imunisasi, posyandu, Posyandu. anak-anak diperhatikan nggak? Iya. Ada mungkin ribuan SD Impres dibangun supaya daerah-daerah pelosok itu segera dapat pendidikan. Jadi jangan dipikir misalnya satu orang kemudian mau bawa kekuasaan dia injak-injak rakyatnya kayak gitu-gitu segala macam, ya nggak jadi rakyatnya. Bahwa orang dalam kekuasaan ada salahnya, iya. Kita nggak nyari orang yang tanpa salah kan. Gitu. Makanya perlu ditimbang-timbang aja. Untuk keseluruhan bangsa ini dia pahlawan atau bukan. Dia punya jasa atau tidak. Oke. Jadi Pak Harto pahlawan itu udah suatu hal yang wajar lah ketika itu Kalau pro ditetapkan. kontra ya wajar juga pro kontra. Ketika tahun 62 atau 63 Bung Karno menganugerahkan gelar pahlawan kepada Tan Malaka juga banyak pro kontra. Oh iya. Iya kan dia meninggal tewas di tangan tentara Republik. Terus mau dikasih gelar pahlawan, terus kami tentara mau dianggap apa kan gitu tuh Berarti penolakannya. tentara dianggap penjahat dong pada saat itu. Ya kan begitu kalau pakai logika biner begitu Iya. kan gitu. Bang Hasan kayaknya senang baca buku sejarah ya Bang. Saya lihat Iya, dari beberapa kali kita Iya. ngobrol, Ya itu salah satu pengayaan cara kita berpikir. Kita baca sejarah biar kita bisa memahami persoalan itu lebih komprehensif. Kalau enggak, ini kan banyak orang sok paten ini bacaan nggak punya, dapat pengetahuan pendek-pendek dari TikTok, dari YouTube, bacaan nggak punya. Tapi itu kayak orang paling paten gitu. bukankah itu dampak dari perkembangan digital Bang? Ya Tiba-tiba- memang, makanya orang yang punya bacaan, orang yang punya pengetahuan harus tampil juga. Mungkin nggak viral, tapi harus tampil. Untuk ngasih pemahaman yang lebih komprehensif. Pasti mungkin banyak orang yang nggak suka, mungkin juga orang nggak tertarik sama sekali. Tapi itu tugas kita tuh, minimal kita tunaikan kewajiban kita itu. Bukan saya ngerasa sebagai orang yang punya tugas itu, tapi ada pengetahuan yang bisa di-sharing gitu. Oke. Bang, Selama ini diam, sekarang menempuh jalur hukum. Boleh nggak warga negara menempuh jalur hukum buat nama baik dia? boleh. Ya, itu aja. Dengan keberanian ini berarti Pak Jokowi punya
amunisi yang iya kuat ya. dong. Kalau nggak kan dia malu nanti. Ya. Ini presiden loh. Akan Presiden sangat seru, 2 periode. ya. Kan sangat seru berarti ya. Seru.